Kenapa? Dua orang tidak mampu membayar harganya, dan kamu tidak bisa melakukannya? Leluhur tua Lei Yao menatap kedua sosok di bukit pasir yang berlawanan. Dengan ringan berkata, dengan nadanya, sama sekali tidak terlalu khawatir. Tidak sulit untuk merampok, jika kamu mau. Aku bisa menggunakan 300 romutan sebagai gantinya. Setelah melihat leluhur tua kemarahan Guntur dengan begitu tenang, siluet itu perlahan diucapkan setelah samar-samar bergumam pada diri sendiri. Bagaimana jika saya tidak berubah? Leluhur tua Lei Yao terkekeh, tanpa konsesi sedikit pun. Meskipun dia tahu bahwa lawannya mungkin adalah kaisar dari dua ras tingkat penguasa, dia dan Wu Xiao tidak takut, dan di samping mereka, ada iblis jahat, Qin Yichen. Meskipun terobosan Qin Yichen belum pernah kerana pembangkit tenaga listrik teratas untuk waktu yang lama, kekuatan pertempurannya yang sebenarnya jauh dari itu. Selain itu, yang terakhir juga pernah ke klan Phoenix Laut Api 9 hari. Kesempatan yang bagus. Sekarang, di hadapan anak ini, bahkan leluhur tua monster Guntur harus memperhatikannya. Dua penguasa tingkat sovereign tidak cukup untuk membuat mereka takut. Jika yang mulia tidak mau, maka kita harus menyinggung. Dihadapkan dengan sikap leluhur tua monster Guntur, suara tua itu juga tampak sedikit suram. Gambaran kuno ini tidak dapat dihindari, dan bahkan jika itu tidak menyinggung tingkat kekuatan yang sama, mereka akan mengambilnya. Apakah kamu ingin menjadi kuat? Namun, hanya kalian berdua, dan kamu ingin mengambil foto kuno dariku, itu agak tidak realistis. Mata leluhur tua Lei Yao sedikit membeku, berkata dengan dingin. Di samping, Wu Xiao juga melangkah maju, dan nafas yang luar biasa tersapu dari dalam tubuh. Keluarga Kekaisaran Kabut Air, kabut melolong. Merasakan aura ini, dua sosok di sisi yang berlawanan sedikit terpana. Mereka jelas tidak menyangka, pria ini sebenarnya adalah penguasa keluarga Kekaisaran Kabut Air. Hehe, bersama dengan Wu Xiao, apakah kamu ingin datang ke Lei Zijin, pemilik monster-monster sovereign? Mata siluet itu diproyeksikan ke arah leluhur Guntur, dan suara tua itu terdengar perlahan. Hai, leluhur tua iblis Guntur tidak berbicara, tetapi nafas yang kuat juga terpancar dari tubuhnya. Di ruangnya, ada jalur busur Guntur samar-samar. Hehe, ini gurun yang panas. Bertarung di sini seharusnya berdampak besar padamu, kan? Namun, meski mengetahui identitas mereka, kedua sosok di seberang itu tidak berniat untuk pergi. Sebaliknya, mereka saling memandang dan siap untuk mengambil gambar. Lei, siapa mereka? Tatapan Qin Yichen tertuju pada siluet yang berlawanan. Tetapi kedua sosok itu terbungkus jubah hitam, dan tidak ada jejak nafas. Bahkan dia tidak bisa mengetahui identitas yang terakhir. Seharusnya orang tua dari keluarga Kekaisaran Jingyun dan keluarga Kekaisaran Qian, Thunder Demon Old Ancestor mengerang sedikit, perlahan berkata. Apakah keluarga Kekaisaran Jingyun dan keluarga Kekaisaran Qian? Mendengar nama dari dua ras tingkat sovereign ini, mata Qin Yichen berkedip. Ngomong-ngomong, dia masih memiliki banyak dendam dengan dua ras tingkat sovereign utama ini. Di Huang Jitian, dua ras tingkat penguasa ini kematian semua orang terkait dengannya. Setelah Huang Jitian, dua orang tingkat sovereign ini juga mengirim pembangkit tenaga listrik teratas ke mansion suci ras manusia. Jika bukan karena singa Heaven dari Star Lion Imperial Family mundur, Secret Mansion yang asli kemungkinan besar akan tersapu oleh darah. Setelah hubungan dengan Star Lion Imperial Family penuh, perhatian Qin Yichen selalu tertuju pada yang terakhir. Tidak banyak perhatian pada keluarga Kekaisaran Jingyun dan keluarga Kekaisaran Qian. Namun, Qin Yichen juga tahu bahwa kaisar dari dua ras tingkat sovereign utama ini pasti tidak kalah dengan Thunder and Old Sis dan Wu Xiao dalam hal kekuatan. Dan bertarung di gurun ini, untuk Wu Xiao, tidak ada sedikit penindasan. Jika Anda ingin gambar kuno, lakukan saja sendiri. Namun, menghadapi ancaman kedua sosok itu, Wu Xiao langsung berkata dingin, sehingga tidak ada tampang takut yang diharapkan oleh yang terakhir. Hehe, aku tidak tahu siapa orang itu. Siapa itu? Di bawah provokasi Wu Xiao, dua kaisar tidak terburu-buru untuk memulai. Mata mereka melirik Qin Yichen. Meskipun mereka tidak dapat mengingat, ras tingkat penguasa lainnya dengan dua orang ini berjalan bersama. Tetapi secara intuitif memberitahu mereka bahwa ini orang tidak boleh diremehkan. Dua rubah tua itu sangat waspada. Melihat pemandangan ini, mata Qin Yichen sedikit membeku. Tetapi dia tidak menyembunyikan apapun. Melepas jubahnya secara langsung, wajah tampan itu muncul di bawah perhatian dua orang. Kamu, apakah kamu Qin Yichen? Tanda seru. Ketika saya melihat wajah muda ini, tubuh kedua sosok di seberang bergetar sedikit, dan sosok mereka terpaku di tempatnya, dan sepertinya tidak ada niat untuk melakukan apapun. Itu Junior. Saya telah melihat dua kaisar. Qin Yichen dengan acuh tak acuh tersenyum, melengkungkan tangannya kedua sosok itu, berkata. Tidak heran jika begitu banyak roh mutan yang bisa dibawa keluar. Orang kaya asli ada di sana. Melihat siluet ramping ini, kedua kaisar tidak bisa menahan nafas. Karena masalah Huang Jitian, mereka memiliki banyak pendapat tentang Qin Yichen,
dan identitas yang terakhir membuat mereka sangat tidak senang. Lagi pula, di mata mereka, ras manusia seharusnya tidak seperti ransum. Tanda seru. Tanda seru. Namun, karena pertarungan melawan klan mimpi buruk, kesan kedua kaisar tentang Qin Yi Chen juga telah banyak berubah. Mengesampingkan arti dari dua benua etnis, kekuatan yang terakhir terungkap telah membuat mereka semua terkejut. Selain itu, kedua kaisar mempelajari beberapa rahasia dari saluran yang tidak diketahui melalui saluran khusus. Pertempuran antara Qin Yi Chen dan Si Sengtian, di bawah kendali Star Lion Imperial Family, belum menyebar, tetapi pukulan besar dari ras tingkat sovereign ini tidak sulit untuk diketahui. Lion Sengtian, untuk para kaisar ini, meskipun hanya seorang junior, tetapi kekuatan pertempurannya yang sebenarnya tidak kalah dengan pembangkit tenaga listrik realem bumi biasa. Kemampuan Qin Yi Chen untuk mengalahkannya sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Jika mereka hanya menghadapi Wu Xiao dan Thunder Ancestor, dua kaisar ini yakin mereka dapat mengambil gambar kuno dari mereka. Tetapi jika mereka menambahkan Qin Yi Chen kejahatan ini, mereka juga memiliki sedikit hati di dalamnya. Tidak heran akan ada kepercayaan diri seperti itu. Sepertinya kita berpaling hari ini. Mata kedua sosok itu melirik ke atas dan ke bawah pada Qin Yi Chen. Akhirnya, mereka saling memandang, tanpa sepatah kata pun, langsung berbalik dan terbang menuju langit yang jauh. Jadi aku pergi. Melihat gerakan mereka, Qin Yi Chen sedikit membeku, dan beberapa kejutan muncul di matanya. Dilihat dari sikap kedua orang ini sebelumnya, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Mengapa mereka memilih untuk menyerah begitu saja setelah melihat tiga identitas mereka?